Halo, selamat pagi. Selamat datang di HD Cirebon dalam acara Be Better Experience tanggal 14 September 2025 dengan tema Goodbye Numbers Royal Lily Solution for Your Nerve. Pada acara kali ini kita akan dipandu oleh seorang MC fenomenal yang kita datangkan dari TV nasional. Mari kita sambut dan beri tepukan yang meriah untuk Bapak Haji Dede Suhendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa ya. Perkenalkan, nama saya Pak Didi. Ya, tentunya hari ini saya akan memandu dalam acara Be Better Experience, Goodbye Number Royal Jelly Solution to Your Nerves. Nah, kira-kira tahu nggak artinya Bapak Ibu? Belum tahu ya? Selamat tinggal kesemutan dan Royal Jelly salah satunya. Bagaimana bisa mengatasi kesemutan. Nah, ngomong-ngomong di sini ada yang kesemutan nggak? Ada nggak? Ya. Ada namanya istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang harus kenal dulu ya. Saya minta Bapak yang ada di belakang bisa ke depan. Ya, kita keluar dari tempat duduk sambil ucapkan Anda luar biasa dan sebutkan nama saya dari mana. Oke, mulai. Selamat pagi Mbak Ning. Ibu dari mana? Sumber. Dari Perum. Agus Prangnan. Wow, luar biasa. Ayo. Ayo sebutkan nama Anda siapa, dari mana, pastikan Anda mencatat nomor teleponnya. Gimana Bapak Ibu, ada yang sudah kenal? Dengan siapa hari Anda berkenalan? Nah, yang saya ingin tanyakan nih, ini yang paling depan sepertinya orang lama, maju dulu dong. Kesini dulu. Halo, assalamualaikum. Bisa dibuka maskernya? Ini orang lama saya, jadi kita patut bangga ya. Kenalan dulu dong, Ibu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan dulu ya Pak, Bu, nama saya Sarinta. Aslinya dari Gebang, ya, Cirebon Timur. Tapi saya tinggal di Pleret sekarang. Tinggalnya di Pleret Pak sekarang Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua, satu lagi. Tepuk tangan dulu dong, kenalan dulu namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nining dari Kesambi Dalem. Terima kasih Mbak Ning. Nah, tahukah Bapak Ibu kenapa saya memanggil dua orang ini? Karena saya ingin mencontoh kepada Bapak Ibu, beliau orang lama di HDI yang konsisten hari ini fokus menjalankan bisnis HDI. Tepuk tangan dong. Bahkan mereka-mereka ini ya sudah sering keluar negeri bersama saya. Jadi kita bangga dengan beliau. Cirebon ada dua diamond leader ya, termasuk saya pribadi.
Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita mulai acara ini dengan tema Goodbye Numbness, a Trial Jelly Solution for Your Nervous. Seorang pembicara yang sangat luar biasa. Beliau cukup dikenal seantero raya, ya. Beliau peneliti HDI Profiling. Jadi sangat luar biasa. Beliau kuliah biomed, ya, di HDI berkiprah meneliti tentang bagaimana kehebatan HDI Profiling. Baik, kita panggil beliau Bapak Dr. Haji Alamsyah, biomed. Oke, thank you Bapak Hendel. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterangin aja. Biar jelas wajahnya. Kira-kira ada yang kesemutan apa enggak? Ya, tentu saja satu hal yang menarik bahwa kesehatan itu kan utama dalam hidup kita ya. Yang penting kita sehat. Urusan uang tuh nomor satu ya. Jadi kesehatan nomor satu, uang nomor satu. Kalau iman nomor satu. Jadi semua harus nomor satu. Kekeluargaan nomor satu. Persahabatan nomor satu. Nah, itu semuanya nomor satu ya. Nah, jadi saya pribadi pun saya merasakan bagaimana nikmatnya yang namanya saya sehat seperti itu ya. Ini sangat luar biasa. Nah, makanya kalau kita selalu orang yang bersyukur, kita berada di sini sekarang, ini kan tanda-tandanya kita masih sehat, betul nggak? Nah, itu kalau Pak Wimpong sakit, kemungkinan ada di sini nggak Pak Wimpong? Tidak ada ya. Ya bisa tidur di rumah, ya bisa juga tidur di rumah sakit. Ya, bisa jadi kan? Tidurnya bisa bebas aja gitu ya. Tapi kalau sehat bagaimana? Kemana-mana. Walaupun orang yang di jalan juga ada yang sehat ya. Nah itu tandanya. Jadi kesehatan itu sangat utama. Nah kita harus betul-betul memahami tentang itu. Jadi nanti pada saat kita mungkin bersentuhan. Jadi namanya sakit itu nggak enak. Betul enggak? Itu kalaupun punya uang banyak. Ini benar. Terus kena gagal ginjal misalnya, itu nyaman nggak kira-kira, Bu? Nggak nyaman loh. Ada yang gagal ginjal tuh nggak bisa kencing, enak nggak kira-kira? Oh, wah enak itu. Alhamdulillah kita masih sehat. Nah, jadi kesehatan itulah adalah yang utama. Berarti kesehatan nomor satu, uang nomor satu ya. Sudah pintar sekarang jawabnya ya. Nah seperti itu ya. Nah memang banyak tema-tema materi penyakit ini banyak, dan satu hal yang harus dipahamin bahwa produk HDI ini dia berbahan dasar lebah. Nah, lebah ini Bapak Ibu, kalau kami di jurusan biomedik itu banyak mengetahui bahwa produk lebah ini produk yang paling banyak diteliti dibandingkan produk-produk yang lain. Misalnya daun mentimun, wortel, mungkin ada aja yang membuat penelitian-penelitian itu. Ya, kumis kucing misalnya, ada aja penelitian seperti itu. Tapi kalau produk yang berbahan dasar lebah ini paling banyak. Ratusan bahkan ribuan dijadikan orang sebagai bahan percobaan. Kenapa menariknya produk perlebahan ini? Karena sifat komprehensifnya. Jadi kandungan-kandungan aktif yang ada di dalamnya itu sangat bervarian. Sehingga
kalaupun kita mengkonsumsi hanya sekedar madu, itu peranannya tuh sangat luas seperti itu. Tidak hanya saluran pencernaan, kadang saraf juga diperbaiki. Kadang beberapa penyakit-penyakit yang infeksi juga bisa diperbaiki dengan madu. Contoh, untuk menurun panas dalam demam itu bisa dengan madu seperti itu. Nah, ini ya kenapa kami di sini tetap bertahan di HDI ini, karena produk ini produk perlebahan. Nah, salah satu yang kedua, ciri khas daripada produk berbahan ini, mereka tidak hanya sekedar testimoni, tapi masuk dalam riset. Inilah yang menjadi dasar kami kenapa selalu menyampaikan tema itu berdasarkan ada nggak risetnya dulu. Jadi Mas Pandi itu kalau membawa tema, maka dia nyari dulu jurnal-jurnal penelitian, ada nggak yang bercerita tentang topik yang mau kita bahas. Nah, topik yang kita bahas saat ini adalah namanya kesemutan. Ya, kesemutan, amdes. Jadi kesemutan ini, kira-kira kalau kita kesemutan enak nggak? Oh, nggak enak. Orang kencing aja nggak enak, kesemutan juga nggak nyaman gitu. Coba kalau memegang istri kesemutan gimana? Ya kan? Kalau memegang uang kesemutan gimana, Bu? Ya, nah, jadi satu hal yang menariknya ternyata kesemutan itu bisa diatasi dengan royal jelly. Nah, ini menarik, sehingga nanti pada saat kita ketemu dengan orang, saya sering kesemutan, wah, ini sudah ada solusi yang bisa kita kenalkan ke mereka. Saya tidak mengenalkan kepada Anda karena Anda sekarang lagi sehat. Jadi ini tema ini mudah-mudahan nanti bisa tertular di masyarakat. Nah, dengan Royal Jelly ternyata ini mampu untuk mengatasi kesemutan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selalu saja khususnya di Cirebon, tema yang kita sampaikan ini harus bersifat jurnal atau penelitian supaya bentuk keyakinan kita tuh meningkat. Karena level pertama keyakinan itu adalah testimoni. Orang yang mengkonsumsi sembuh, itu bagus sudah. Tapi level kedua yang harus kita pahamin adalah kita yakin tuh karena ada penelitian. Jadi penelitian ini bisa menggambarkan sesuatunya nanti, ini bisa bersifat 100%. Jadi kalau sudah masuk penelitian dan terbukti, apabila itu dicobakan dengan orang dengan problem yang sama, maka hasilnya pasti sama, seperti itu. Nah, ini namanya karakter penelitian. Dari 2019 di Cina ya, ini ada beberapa penelitian memakai Royal Jelly dan pollen. Nah, ini dia ternyata kedua produk ini produk lebah semua ya. Kedua produk ini ternyata bisa memodulasi, bisa merubah, bisa mengatur respon imun namanya. Jadi imun yang jelek, imun yang salah itu bisa dimodulasi, bisa dirubah dia ke arah yang kembali ke normal, seperti itu. Nah, serta dua produk ini ternyata setelah dipakai ini bisa mengurangi peradangan tingkat sel. Peradangan tingkat sel. Bapak Ibu tahu sel? Pak Kemal tahu sel? Apa? Itu engsel namanya. Itu engsel kalau ini sel. Jadi contoh gini, ini kain saya, ini pakaian saya nih Bu. Ini di dalamnya ada apa? Ada benang. Benang itu namanya sel. Jadi benang inilah pembentuk kain. Jadi sel itu adalah pembentuk tubuh kita yang paling terkecil, bukan terkenal. Penyusun tubuh kita tuh namanya sel. Nah, dia bisa mengatasi peradangan tingkat sel. Ini luar biasa ya.
dua produk Royal Jelly dan Pollen. Nah, secara spesifik zat aktif yang ada di Royal Jelly dan Pollen ini bisa menekan jalur sinyal inflamasi. Jalur sinyal, jadi radang yang ada di tempat lain itu bisa dia potong sehingga radang ini nanti tidak menyebar kemana-mana, sehingga nanti tidak menyebabkan kerusakan daripada sel saraf. Ini langsung ditujunya, penelitiannya adalah sel saraf. Ini penelitiannya. Kemudian ada juga yang 2015 di Jepang, ini juga memakai Royal Jelly untuk merangsang pertumbuhan neurit. Neurit itu sel saraf. Jadi kita ini banyak sel, ada sel jantung, ada sel mata, ada sel kulit, ada sel rambut, ada sel ginjal. Nah, ada sel saraf. Ya, dia merangsang pertumbuhan sel saraf. Jadi dengan produk Royal Jelly ini, ya, sehingga dia tidak hanya bertindak sebagai pelindung, tapi juga dia berperan aktif dalam perbaikan saraf yang rusak. Royal Jelly dan Pollen itu luar biasa, bisa memperbaiki saraf yang rusak. Ya, ini sebuah penelitian. Nah, mestinya ini bisa menjadi dasar keyakinan kita. Kemudian 2024, ini juga yang terbaru di Turki, dia memakai propolis, ternyata juga dia bisa melindungi morfologi. Morfologis itu bentuk saraf itu utuh gitu. Jadi kerusakan saraf itu bisa dia perbaikin, menjaga struktur saraf agar tidak rusak akibat kondisi diabetes. Jadi ini penelitiannya dari beberapa diabetes itu ternyata nantinya itu bisa merusak saraf. Memang diabetes ini sudah terkenal ya. Kencing manis itu adalah ibunya penyakit. Jadi sebenarnya tidak hanya saraf yang dirusaknya, pembuluh darah ya bisa rusak, ginjal bisa rusak, jantung bisa rusak, mata bisa rusak, sampai mata pencaharian bisa rusak karena kencing manis. Sampai laki-lakian gitu juga bisa rusak karena kencing manis, makanya disebut ibu penyakit ya. Tapi penelitian ini dia khusus untuk orang-orang yang menderita diabetes. Ternyata setelah memakai propolis ini sarafnya itu masih utuh, itu maksudnya masih dilindungin. Jadi sehingga bisa dikatakan penelitian ini kalau orang yang mengkonsumsi propolis secara teratur, bagi orang yang menderita kencing manis, maka akan terjadi proteksi kepada jaringan sarafnya seperti itu. Nah, ini adalah penelitian, mestinya bisa kita yakini seperti itu, ya. Walaupun sebenarnya di HDI sudah banyak bukti yang memberikan hal seperti itu. Kemudian 2021 ini juga memakai propolis sebagai asupan terapi tambahan daripada terapi yang ada. Ternyata dia bisa memproteksi untuk cedera-cedera neurologis, ya, untuk mengurangi gejala gangguan saraf. Ini juga sama. Ternyata juga perlindungan saraf tadi juga bisa dilindungi dengan propolis, ya. Jadi ada dua produk yang bisa kita pakai untuk gangguan saraf ini, Royal Jelly dan propolis. Ini sudah masuk dalam penelitian, ya, baik tadi 2015 sampai yang terbaru 2024, ya. Ini sudah sebenarnya banyak penelitiannya, tapi kita coba pilih yang kira-kira bisa ditangkap oleh kita sebagai orang awam, ya. Nah, ini penelitian ini sangat baik Bapak Ibu dan bisa meyakinkan kita bagi siapapun yang mengkonsumsi Royal Jelly dan propolis secara teratur, maka dimungkinkan kesehatan sarafnya itu tetap baik seperti itu. Ya, ini satu hal yang bisa menjadi dasar kita. Nah, jenis-jenis saraf ya tentu saja banyak ya Bapak Ibu ya. Saraf sensorik, saraf motorik, atau saraf otonom. Itu jenis-jenisnya. Nah, kalau saraf sensorik ini yang orang rasa sakit langsung, rasa segala macam yang sensasi, itu namanya saraf sensorik. Misalnya dipegang istri gitu, itu saraf sensorik, ya.
Nah, saraf motorik ini saraf buat kita jalan, begitu. Kemudian ada saraf otonom, ini saraf pusat di otak. Jadi makanya kalau orang-orang yang menderita stroke, nanti dia terganggunya saraf otonom, saraf di otaknya. Sebenarnya kalau orang stroke tuh apa pengaruhnya dengan di akupunktur? Sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya dipijet? Sebenarnya nggak ada pengaruhnya, karena gangguannya di saraf otak. Mungkin kalau rangsang-rangsangan aja ada seperti itu ya. Tapi problem utamanya di saraf otak. Nah, apa disebut kesemutan tadi, atau disebut neuropati juga untuk medis ya. Ada sebuah kerusakan atau disfungsi saraf dengan tadi berbentuk kesemutan seperti semut yang menjalar. Tidak nyeri tapi kayak orang gatal-gatal ya. Kayak orang ngerayap-ngerayap seperti itu. Nah, ini semua tentu saja adalah karena kerusakan atau disfungsi saraf tadi. Nah, beberapa penyakit bisa jadi karena diabetes ini pada umumnya, ya pada umumnya. Ada juga karena efek samping kemoterapi. Ini juga ada orang berbentuk kesemutan karena kerusakan saraf tadi karena kemoterapi, atau dia ada kekurangan vitamin-vitamin tertentu, ada mungkin cedera, tertimpa seperti itu. Nah, ini semua bisa menyebabkan parestesia atau kesemutan ya. Nah, ada sebuah tips juga bagi kita, dan ternyata makanan-makanan juga bisa untuk membantu kesehatan saraf tadi ya. Makanya beberapa pasien kalau kita kasihkan vitamin B, ada kan vitamin B1, B6, B12 itu rada enak. Karena itu memang vitamin untuk saraf ya. Nah, memang beberapa dokter biasa ngasih apa mereknya Mbak Ning? B1, B6, B12 tuh? B-kompleks apaan? Neurobion misalnya. Itu enak. Kalau orang yang kesemutan apa tuh enak kalau dikasih itu. Tapi itu hanya berbentuk vitamin, tidak memperbaiki sifatnya ya. Nah, kemudian ya beberapa asal tidak ada asam urat ya, kacang-kacangan ya, bayam, telur, susu ini juga bagus untuk kesehatan saraf. Kemudian lemak yang sehat, omega ya, lemak ikan, alpukat, buah alpukat ya, atau ikan-ikan tuna, ikan laut. Ini juga bagus untuk kesehatan saraf ya. Kemudian ada juga yang bersifat tidak baik untuk saraf. Ini rata-rata yang seperti katakan tadi adalah gula atau karbohidrat ya. Ini rata-rata menyebabkan kerusakan saraf ya, kalau dia terlalu berlebihan kita mengkonsumsinya. Kemudian kenapa kita dilarang didorong untuk tidak fast food segala macam, makanan cepat saji dan lain-lain, karena lemaknya bersifat jenuh. Jenuh tuh lemaknya tuh kental. Jadi jalannya di darah tuh lambat. Karena dia lambat, maka dia cepat menempel di dinding pembuluh darah tadi. Nah, itulah yang nanti ke depan kalau tidak kita kurangin, ya nanti akan terjadi penyumbatan kalau penempelan itu terus-menerus terjadi. Kemudian makanan-makanan yang garamnya tuh tinggi ya. Garam yang tinggi itu yang asinnya terlalu berlebihan. Nah, ini juga tidak baik ya. Ini sangat merusak saraf ya. Nah, bagaimana dengan produk HDI yang seperti yang tadi di penelitian tadi ya, yang dari 2015 sampai 2024 tadi, mereka menggunakan dua produk namanya Propoelik dan Royal Jelly. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, tadi kan namanya propolis bukan Propoelik. Ya, nah Propoelik ini adalah nama dagang di HDI. Di mana Propoelik ini bahan dasarnya adalah propolis yang diekstrak. Nama dagangnya Propoelik. Nah, ada kelebihannya Bapak Ibu di HDI ini. Propoelik yang didistribusikan oleh perusahaan HDI ini adalah produk dengan propolis dengan antioksidan yang paling tinggi sudah.
Jadi hampir 21.000 tes oraknya itu. Nah, ini bisa menjadikan keyakinan bagi kita kalau kita memilih propolis, jenis propolis yang baik, ya kita bisa memilih propoelik ya. Dan ini adalah royal jelly. Dua macam ini yang sangat membantu untuk kesehatan di saraf tadi. Nah, kalau kita coba simpulkan apa yang menjadi peranannya, yang pertama dia bersifat anti-inflamasi, anti peradangan. Anti peradangan itu Bapak Ibu dipahamin ya, bahwa hampir sekarang ini di tubuh kita ini terjadi peradangan. Mungkin kita tidak merasakan aja. Nah, ini sudah terjadi peradangan. Orang yang kena kencing manis dia terjadi peradangan. Orang yang kena hipertensi terjadi peradangan. Orang yang kena asam urat terjadi peradangan. Orang yang kena kolesterol terjadi peradangan. Orang yang banyak utang terjadi peradangan. Karena meradang. Mikirin gimana cara membayarnya. Ya. Dompet yang kosong juga terjadi peradangan. Ya. Gimana mikirkannya supaya terisi dompetnya. Tabungan yang mulai habis itu juga terjadi peradangan. Ya kan? Atau jemuran yang belum kering terjadi peradangan juga ibu-ibunya. Ya. Seperti itu. Nah, ini tubuh kita kadang-kadang bisa jadi peradangan itu terjadi secara psikologis. Nah, itu terjadi efek peradangan apa? Ya, nanti menyebabkan kerusakan-kerusakan, ya. Nah, dia propolik, makanya orang-orang yang meminum propolik secara teratur tiap hari 1 atau 2 ini membantu untuk menekan terjadi peradangan itu namanya kebakaran. Kalau bahasa hutan itu kebakaran itu namanya peradangan. Kemudian antioksidan. Antioksidan ini apa? Antioksidan ini adalah suatu zat yang baik sekali yang sekarang ini Bapak Ibu kalau mau sehat ini kayaknya kita harus meminum antioksidan. Karena antioksidan ini adalah dia bisa menekan kejenuhan sel-sel tubuh kita. Namanya radikal bebas. Jadi sifat tubuh kita tuh bisa jenuh. Contoh, jenuh itu contoh. Kapan makannya ya, itu pasti jenuh. Nah itu kejenuhan namanya. Ya, kapan datangnya, ini dagangan saya kapan dibelinya misalnya gitu ya. Nah ini antioksidan ini bagus Bapak Ibu. Jadi ini mesti dikonsumsi setiap hari. Nah kalau antioksidan sebenarnya banyak di buah-buahan juga ada ya. Di buah kiwi itu juga bagus antioksidannya. Kalau sekarang makan buah kiwi itu baiknya itu sama kulitnya. Ya berbulunya itu yang geli-gelinya itu antioksidannya tinggi. Ya kalau mau dikikis sedikit boleh. Ya itu banyak. Jadi kalau antioksidan itu ciri-cirinya warnanya kontras, rasanya tuh menyengat. Jadi salah satu pohon rumah saya itu di belakang tuh apa namanya? Yang menghindari setan tuh apa? Widara. Oh itu buahnya, wow, mantap. Ya widara itu boleh diambil bebas. Itu mantap sekali tuh. Coba dimakan, mantap. Itu antioksidannya bagus ya. Nah ini melindungi yang ketiga, fungsi propolik adalah melindungi kerusakan saraf. Kemudian royal jelly secara zat aktifnya dia mendukung pertumbuhan saraf tadi. Nah kenapa harus pertumbuhan saraf ini dibantu? Karena kita ini adalah makhluk hidup. Kalau pakaian saya ini benangnya utuh, kecuali kena robek saja. Tapi kalau tubuh kita ini adalah benda hidup. Ada nggak sel kita yang rusak? Ada, itu setiap detik tuh ada yang lepas Pak. Ini Bapak diam saja itu ada yang lepas. Ada yang menggantikan kalau normal. Jadi ada yang sel yang rusak, ada sel yang menggantikan kalau normal. Kalau tidak normal,
sempal, yang melepasnya lepas, yang menggantikannya terlambat. Nah itu yang menyebabkan orang ketuaan jadi tambah tua, orang bisa menjadi penyakit kayak gitu. Nah ini Royal Jelly mendukung pertumbuhan saraf. Jadi ada sebuah regulasi saraf yang baik nantinya. Kalaupun ada saraf kita yang rusak, nah nanti didorong untuk terjadi pergantian saraf. Efek neuroprotektif tadi sudah dikatakan, dia melindungi saraf, dia bisa morfologi saraf menjadi baik ya. Kemudian meningkatkan fungsi saraf kita. Nah ini peranan dari zat aktif dari dua produk inilah, ini sangat baik sekali Bapak Ibu semua untuk kesehatan saraf kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi kedua produk ini bagus ya, bisa untuk kesehatan saraf. Silahkan Bu Nur. Ada dua produk tadi, ada apa produknya Bu Nur? Baru datang ya. Oke ya. Kita lanjut nih, Bu Nur, saya lanjut ya. Nggak usah saya ulang ya. Saya sudah capek dari awal tadi sudah menjelaskannya. Nah, testimoni. Nah, ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Sebenarnya testimoni banyak sekali ya, pemakaian dua macam produk ini ya. Orang yang sudah membuktikan bagaimana produk ini dikonsumsi. Kalau orang lain sih, kalau pribadi ya saya sendirilah. Itu aja. Walaupun kadang-kadang ya lupa meminum Royal Jelly ya. Kalau propolik sangat sering mengkonsumsi. Saya merasakan bagaimana bentuk kesehatan saya itu ya sangat luar biasa lah. Contoh aja saya ketemu dengan teman ya, angkatan saya itu kemarin, mungkin dia banyak pikiran mungkin ya. Dia menjabat pejabatan ini, nah makanya kalau jadi pejabat tuh banyak pikiran. Itu kelihatan sekali wajah orang banyak pikiran tuh. Saya tuh sampai melihat, apa yang kamu pikirkan itu ya, sampai melihat wajahnya tuh sampai kepingin ngomong gitu. Kamu kok kayak banyak pikiran tuh, apa sih yang dipikirin gitu. Karena jabatannya banyak macam. Ya mungkin senang dengan jabatan. Kalau saya sih tidak suka dengan jabatan, ingin bebas aja. Ya. Nah itu. Jadi saya sangat luar biasa mengkonsumsi, mungkin dia belum mengkonsumsi Royal Jelly mungkin ya. Nanti bisa ditawarin. Nah ini Bapak Hadi 65 tahun orang Jakarta, dulu saya sering merasakan kesemutan. Dulu saya merasakan sering kesemutan, kebas di kaki terutama malam hari. Ya mungkin ini dia pikir masalah usia sudah 65 tahun. Kemudian istrinya menyarankan Royal Jelly setelah dirutin dikonsumsi, nah ternyata itu ada perubahan yang signifikan. Ya kan perbaikan sel itu kan tidak otomatis ya, sekali minum langsung perbaikan, mungkin beberapa minggu. Nah tetapi dia merasakan perubahan yang signifikan, kesemutan di kakinya sudah jarang sekali dan bisa tidur nyenyak. Sekarang dia menyatakan sembuh total. Gitu. Ini orang yang langsung merasakan Royal Jelly diminum secara rutin. Nah ini Mbak Ning, ini kebas dan kesemutannya akhirnya hilang. Nah itu Mbak Tata, kita harus sarankan orang-orang yang terjadi gangguan saraf itu untuk menginum Royal Jelly. Ini testimoninya sudah membuktikan selain tadi penelitian. Kemudian Ibu Kartika 58 tahun, ini dari Surabaya, tadi dari Jakarta. Dia juga mengatakan sejak beberapa tahun terakhir, umur 58 tahun ya. Ini pekerjaan saya yang banyak menggunakan tangan jari ini sering kebas dan kaku ya. Saya khawatir terjadi carpal tunnel, kekakuan ya. Kemudian saya mengkonsumsi Royal Jelly ya. Rasanya tidak terlalu manis, ini kan rasa beliaunya mudah dikonsumsi. Setelah 3 bulan, nah genggaman saya sudah kuat, kebas di tangan saya sudah hilang, tidak terasa lagi, dan sekarang saya beraktivitas tidak terganggu lagi. Ini testimoni juga menyatakan mengkonsumsi Royal Jelly, ini kesemutan kebas di kaki dan tangannya ini kembali sembuh. Nah ini yang harus menjadi dasar kita ya. Ini sebuah
testimoni. Nah, testimoni ketiga nih dari Bandung. Wah, ini luar biasa ya. Mas Pandi dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung, 3 kota sekaligus ya. Ini saya mempunyai riwayat kencing manis dan sering kesemutan, sudah umum gitu ya. Sudah umum seperti ini. Ini mengganggu kalau sedang berjalan jauh ya. Nah, ada teman saya menyarankan Propolis dan Royal Jelly. Ini diminum dia secara rutin dan ternyata sekarang dia kualitas tidurnya membaik, sensasi yang seperti tertusuk-tusuk tadi ini berkurang. Nah, ini sekarang saya sudah bisa membantu, saya suka ada dukungan nutrisi yang bisa membantu saya mengelola kondisi. Artinya dia merasa perbaikan dengan mengkonsumsi Propolis dan Royal Jelly. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu sudah bisa meyakinkan enggak kalau orang yang kesemutan dan kebas di kaki dan tangannya, ini kalau mengkonsumsi Royal Jelly dan Propolis, ini bisa membaik nggak kira-kira? Bisa. Apa yang menjadi keyakinan kita tadi selain testimoni, ini ada penelitiannya. Nah, kalau saya pribadi pun seperti saya katakan, saya merasa sehat ya dengan mengkonsumsi produk HDI selain melakukan hal-hal yang lain ya seperti itu. Jadi ada testimoni yang sudah bisa saya sampaikan tadi dan kemudian ada jurnal, ada penelitiannya, mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan bagi kita dan pada hari ini kita dapat sebuah ilmu yang baik, yaitu apa? Ternyata kesemutan dan kebas itu bisa terbantukan dengan produk HDI. Apa produknya tadi? Royal Jelly dan Propolis. Seperti ya, mudah-mudahan keyakinan ini bisa memberikan sebuah kebahagiaan bagi diri kita kalau kita menemukan orang-orang yang mengalami penderitaan-penderitaan seperti itu, ini bisa terbantukan dengan produk HDI. Ya, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan langsung aja ya? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan, Bangga? Ya, untuk Bapak Ibu, ya saya beri kesempatan untuk bertanya. Hanya 3 pertanyaan aja ya Dok, karena kita butuh waktu ya. Mungkin bisa dibantu yang mau bertanya siapa? Oke, Ibu 1. Bu, ya boleh ya. Saya Ada lagi kasih 3 kesempatan untuk bertanya. Enggak. Silakan, nama Ibu dari mana? Halo, saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. dokter, saya mau tanya, kalau yang bentol-bentol itu apa namanya? Kaligata atau apa? Tuh, kaligata ya? Nah itu Biduran. ya, bidura itu pakainya apa, Pak dokter? Oh, biduran. Produknya. Ini konsultasi namanya. Iya, langsung Nggak apa-apa. aja ya. Jadi kira-kira ini sebenarnya konsultasi ya. Biduran Nggak apa-apa. obatnya apa dari produk HDI? Itu aja, langsung Oke. dijawab Bu ya. Ya, biduran atau bentol-bentol tentu saja ini mesti ada anamnesa dulu ya. Nanti kita bisa bertanya lebih lanjut apakah dia timbulnya terus menerus, apakah timbulnya hanya saat dingin misalnya. Ini nanti bisa menyebabkan manifestasi penyakit yang berbeda. Bisa jadi dia hanya alergi misalnya seperti itu. Nah, kalau nanti bersifat alergi itu bisa saja dibantu dengan Propolis misalnya kayak gitu. Atau dengan Royal Jelly juga bisa. Kenapa? Karena dia bisa memodulasi imun. Tadi kan ada imun kan? Bisa memodulasi imun. Nah, itu dari dasar itu bisa nanti dibantu dengan Propolis dan Royal Jelly. Oke. Tapi kalau dia kemerahannya itu menetap, apakah dia nanti ada autoimun atau penyakit psoriasis misalnya, ada kemerahan yang lain, atau tetap nanti si pasien harus kita lihat secara langsung ya, supaya nanti bisa menentukan dulu apa diagnosanya. Seperti itu dulu Bu ya. Oke. Cukup ya? Bob, ada lagi yang lain? Satu lagi, oke. Satu lagi, Ibu dari mana? Silahkan. Saya dari Perum. Yang ingin saya tanyakan, ibu-ibu suka pada mengeluh, terutama ibu-ibu manula ketika pengajian. Katanya nggak mau kalau duduk di bawah terlalu lama, soalnya kadang-kadang kesemutan, kadang posisinya ganti. Nah itu
termasuk semacam ini enggak Pak Dokter? Iya, siap. Ya, terima Bagus kasih. pertanyaannya. Jadi kesemutan itu sebenarnya ada dua, ada kesemutan sementara, ada kesemutan karena penyakit saraf. Nah, kalau seperti tadi kita duduk di di motor kelamaan, misalnya kayak ada kesemutan, nah itu namanya kesemutan sementara. Kenapa itu terjadi? Karena ada aliran darah yang terhambat atau terganggu, sehingga nanti ada gangguan kesemutan atau gatal-gatal seperti tadi. Itu namanya sifatnya tidak permanen. Itu tidak ada masalah. Tetapi ada juga orang yang duduk lama tidak kesemutan. Nah, berarti dia aliran darahnya cukup bagus, cukup baik. Mungkin kalau sudah usia lanjut, kadang-kadang kan tidak kuat ya, duduk berlama-lama seperti itu. Nah, bisa diatasi dengan cara ya dikurangi tekanannya tadi. Mungkin berdiri sebentar misalnya, atau mengurangi tekanan dengan melepaskan sedikit duduknya tadi, itu sudah bisa membantu untuk mengurangi sifat kesemutan tadi. Ya, kalau yang kita masuk kesemutan kita ini ada kesemutan yang bersifat sudah permanen. Jadi kesemutannya itu walaupun tidak ada gerakan apapun tetap kesemutan terus seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya. Oke, sip. Oke. Itu Ibu ya. Satu lagi. Kasman, ya dari Pelasaren. Ini Pak, pertanyaannya tuh, apakah propolis selain menyembuhkan kesemutan kebas juga, apakah bisa menyembuhkan seperti tadi, amandel atau serak atau kanker atau ambeien atau asam urat gitu misalkan, karena sering pakai motor berjam-jam itu. Iya. Fungsinya apakah seperti itu juga? Iya. Terima kasih banyak. Ya, nah itu satu kelebihan. Jadi ada namanya obat kimia, namanya monomolekul Pak. Jadi kalau Bapak mengkonsumsi, saya sebutin aja nama dagangnya, itu khusus untuk pusing sakit kepala. Itu namanya monomolekul. Hanya bersifat satu tujuan. Kalau kita misalnya mencret, maka dikasih obat mencret? Diabetes, Nah, itu namanya monomolekul. Nah, hebatnya produk herbal lebah tadi Pak, dia bersifat komprehensif Pak. Jadi multi talenta lah. Jadi kalau Bapak nanti kok saya mengkonsumsi propolis atau propoelik, nanti apa bisa menyembuhkan juga peradangan? Iya Pak. Apa nanti juga bisa menurunkan kolesterol saya? Iya. Apa juga bisa nanti membantu asam urat saya? Iya. Selain tadi kesemutan. Nah, itulah satu hal yang menariknya kalau kita pilihannya medis atau herbal. Ya, tapi kalau medis itu bagusnya dia langsung Pak jalan. Jadi kalau orang pusing minum antalgin sudah selesai pusingnya. Langsung hilang. Kecuali kalau pusingnya karena tadi jemuran belum kering segala macam misalnya. Itu seperti itu Pak. Tapi kalau kita herbal, nah ini peranan herbal ini sebenarnya luar biasa. Jadi kita mau konsumsi rutin herbal ini, nanti penyakit-penyakit yang lain juga ikut sembuh. Karena multi talenta tadi. Jadi kenapa? Karena kandungan di dalamnya itu banyak. Ya, seperti itu Pak ya. Kira-kira cukup? Cukup ya. Oke, thank you. Itu dulu yang bisa saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ke depan ini kita peranan seminar ini akan tambah banyak ya, sehingga nanti banyak yang bisa mendapatkan paling tidak ilmu. Karena dengan ilmu itu maka hati kita bisa bahagia. Kalau kita mendapatkan solusi tentang bagaimana penyakit bisa disembuhkan, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Selamat pagi. Kita kembalikan lagi kepada MC kita, Bapak Hendra. Ya, terima kasih Bapak Dr. Haji Alamsyah Biomed yang telah memberikan ilmunya. Kira-kira nih, ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang pemaparan tadi? Ada nggak? Jadi fungsi Royal Jelly apa?
Salah satu fungsi Royal Jelly apa? Untuk kesemutan, itu yang kita bilang bahasa awam ya. Untuk saraf ya, propoelik sebagai anti radang. Jadi setidaknya Bapak Ibu pulang dari sini ketika ada tetangga, temen, apa sih fungsi propoelik? Nah, tadi sudah dipaparkan. Jadi Bapak Ibu datang ke sini tidak sia-sia, bukan hanya sekedar dapat ilmu, ya, tapi bisa berbagi ke saudara-saudara. Ya, kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, kalau tadi tentang materi, kira-kira apa sih yang membuat Ibu bisa bertahan sampai hari ini? Masih semangat? Masih konsisten? Konsisten ya, seperti Mbak Ning dan Mbak Sarinta. Sudah berpuluh tahun di HDI, termasuk saya pribadi. Nah, Bapak Ibu, saya mau berbagi ilmu laporan ya. Kalau saya bilang mungkin 1 minggu yang lalu saya baru pulang dari Jakarta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di foto ini. Mungkin barangkali Bapak Ibu masih belum merasa yakin sih. Ada di mana sih kantor HDI? Betul nggak? Ada yang pernah ke Jakarta? Sering ya. Kalau lewat Gambir, kelihatan ya gedung ini. Nah, ini namanya gedung Hype Menteng. Ya, kantor multi level yang punya kantor sendiri 9 tingkat. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pengen meyakinkan bahwa ini loh kantor saya di Jakarta, HDI. Nah, ini kemarin kebetulan ada namanya HDI FOP. Acaranya tahunan HDI. Jadi pesertanya cukup banyak sekali Bapak Ibu ya. Biasanya bisa sampai 1.000 sampai 2.000 orang. Namun pada tahun ini adalah lebih eksklusif yang diadakan di HDI Mopenfik sama Hype Menteng. Harapan saya mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu bisa ke sana. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua. Nah, ini konsepnya seperti ini. Kemarin konsepnya meja bundar. Nah, alhamdulillah saya bersyukur bertemu langsung dengan Chairman HDI, Bapak Brandon Cia, dan Mr. Brandon itu membagikan pemaparan tentang HDI. Nah, ini kantor HDI, jadi kalau kita barangkali Bapak Ibu ada di Jakarta, mau ngadain acara bisa di sini, di HDI Hype Menteng. Nah, kemarin itu ada namanya ajang penghargaan Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat berapa sih royalti yang didapat tahun kemarin. Nah, kira-kira paham nggak royalti Bapak Ibu? Royalti itu bonus kita ketika kita menjalankan bisnis HDI. Kalau kita kerja, tidak ada royalti Pak. Tapi hebatnya di HDI, kita bisa dapat royalti. Dengan cara apa? Pencapaian omset grup kita Bapak Ibu. Jadi kesalahan besar kalau hari ini Bapak Ibu datang sendiri, esok-esok kalau datang ke pertemuan ngundang banyak orang. Nah, ini orang-orang yang kemarin dapat royalti 7.311.635.710 rupiah. Ini di luar bonus Bapak Ibu. Kira-kira mau nggak dapat royalti? Amin dong. Amin ya. Nah, jadi saya ingin ke depan Bapak Ibu, kalau ada acara-acara seperti ini, datang. HDI Cirebon sangat luar biasa memfasilitasi kita, bahwa teman-teman dengan tiket cuma-cuma 30.000 sudah dapat makan siang. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Jadi harapan saya, siapa yang mau berkomitmen bulan depan untuk dapat royalti? Mau dong? Nah, mau ya? Kita liburan gratis lagi dari HDI. Jadi HDI sangat luar biasa memfasilitasi kita
untuk bisa mendapatkan royalti seperti ini. Nah ini pemilik HDI namanya Mr. Brandon Chia. Kemarin berbagi ilmu tentang bagaimana cinta kasih, apa yang harus kita lakukan terhadap rekan kerja, keluarga kita. Sehingga punya misi yang sama, mau bangkit, bertumbuh untuk bisa sukses di HDI. Di HDI tidak ada orang yang berhasil. Yang ada dia hanya mundur atau muntaber ya. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita, mundur teratur. Jadi kalau Bapak Ibu mau konsekuen untuk fokus terhadap bisnis HDI, ini sudah ada bukti nyata. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari acara pertemuan HDI IPOP 2025. Harapan saya semoga Bapak Ibu ke depan bisa ikut acara ini. Terima kasih ya. Oke, langsung aja kita ke kuis. Nah, dibuka kartu undangannya. Langsung diputar aja. Oke, udah semua ya Bapak Ibu ya. Kita akan uji keberuntungan Bapak Ibu sekian. Tapi kita mulai dari yang punya nomor undian dulu ya. Oke. Kita coba safal-safal dulu. Akan ada 2 hadiah untuk yang punya kuis undian. Bapak Ibu siap ya nomornya. Kosong 9044. Oke, mangga Ibu Ning maju. Siap, Bu Ning. Oke, satu lagi. Wah ini orang Satu lama lagi yang dapat. Oke, Yang kedua, kita putar lagi ya saya Bapak cek Ibu ya tiketnya. Kosong 9049. Siapa? Wah, Ibu Haji Noce. lagi yang punya perum. Oke, Oke. selamat Bapak Ibu. Oke, Kita kita berikan. bakal undi untuk yang udah dapat saya hapus ya. Oke. Sebentar ini dulu dikasih aja dulu ya. Boleh dikasih dulu aja. Oke. Ini benar. Oke. Bening. Ayo diagendakan yang dapat hadiah hari ini. Oke, satu lagi. Oke, mangga duduk dulu. Nah, kita akan undi untuk 2 orang pemenang berikutnya berdasarkan nama, oke? Bapak Ibu siap ya, diperhatiin nama-namanya. Mimpi apa saya semalam bisa dapat hadiah? Oke. Pak Said. Pak Said ada? Alhamdulillah, masuk Pak Oke, Said. Pak. Oke. Boleh maju ke depan ya. Yang kedua. Oke, kita bakal undi nama selanjutnya. Ibu Sarinta. Oke, terima mangga. kasih. Silakan Pak Said dan Ibu Sarinta. Oke, dokumentasi untuk hari ini sebentar. Foto saya sebentar. Sebentar. Ayo, sekali lagi. Sekali lagi. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, demikianlah acara hari ini. Sampai jumpa di HDI Experience bulan depan. Atas nama pribadi Bapak Hendar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati makan siang. Maka Bapak Ibu makan siang dulu.